Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gung Aprianto, NPM 721213185. Di kali ini saya akan menjelaskan hasil resum dari materi promosi dan pengembangan karir. Promosi yaitu perpindahan yang memperbesar authority karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban, hak, status, dan penghasilannya semakin besar. Promosi menurut Filippo 1982. Perpindahan dari jabatan ke jabatan lain yang mempunyai status dan jabatan yang lebih tinggi. Biasanya perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan gaji atau upah lainnya, walaupun tidak selalu demikian. Selanjutnya yaitu alasan karyawan tidak mau dipromosikan. Yang pertama, perbedaan gaji tidak seimbang dibandingkan tanggung jawabnya. Yang kedua, merasa segan meninggalkan kelompoknya. Dan yang ketiga, faktor keamanan. Program promosi. Yang pertama, ke arah mana jabatan akan menuju. Dan yang kedua, kriteria apa yang dipakai untuk menentukan orang yang akan dipromosikan. Yang pertama, dasar pelaksanaan promosi. Yang pertama, kecakapan kerja. Yang kedua, senioritas. Selanjutnya yaitu tujuan promosi. Yang pertama, untuk memberikan pengakuan jabatan dan imbalan jasa yang semakin besar kepada karyawan yang berprestasi. Yang kedua, menimbulkan kepuasan dan kebanggaan pribadi, status sosial yang semakin tinggi, dan penghasilan yang semakin besar. Yang ketiga, untuk merangsang karyawan agar lebih bergairah dalam bekerja, berdisiplin tinggi, dan memperbesar karyawan. Yang keempat, memberi kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi yang lebih baik. Yang keenam, untuk mengisi kekosongan jabatan akibat ada jabatan yang berhenti. Dan yang terakhir, mempermudah rekrutmen. Selanjutnya yaitu syarat karyawan yang dipromosikan. Yang pertama, jujur, disiplin, prestasi kerja baik, memiliki kerjasama yang baik, kecakapan kerja baik, loyal kepada organisasi, sikap pemimpin yang baik, komunikatif, tingkat pendidikan memadai. Selanjutnya yaitu konsep seputar karir. Yang pertama, karir. Yang kedua, jalur karir. Yang ketiga, sasaran karir. Yang keempat, perencanaan karir. Yang kelima, pengembangan karir. Yang keenam, manajemen karir. Yang ketujuh, konseling karir. Karir merupakan sebagai proses suatu konsep yang tidak statis dan final. Mereka cenderung mendefinisikan karir sebagai perjalanan pekerjaan seseorang pegawai di dalam organisasi. Perjalanan ini dimulai sejak ia diterima sebagai pegawai baru dan berakhir pada saat ia tidak bekerja lagi dalam organisasi tersebut. Yang kedua, jalur karir. Jalur karir adalah pola urutan pekerjaan yang harus dilalui pegawai untuk mencapai suatu tujuan karir. Yang ketiga, tujuan karir. Tujuan karir adalah posisi atau jabatan tertentu yang dapat dicapai oleh seorang pegawai bila yang bersangkutan memenuhi semua syarat dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Perencanaan karir adalah perencanaan yang dilakukan baik oleh individu pegawai maupun oleh organisasi berkenaan dengan karir pegawai, terutama mengenai persiapan yang harus dipenuhi seorang pegawai untuk mencapai tujuan karir tertentu. Selanjutnya yaitu perencanaan karir. Perencanaan karir dibagi menjadi dua elemen. Yang pertama, perencanaan karir organisasional. Yang kedua, perencanaan karir individual. Perencanaan karir organisasional mengintegrasikan kebutuhan sumber daya manusia dan sejumlah aktivitas karir. Perencanaan karir individual berfokus pada individu dan keinginan, keahlian, dan hasrat mereka. Dan yang kelima yaitu pengembangan karir.
Pengembangan karir adalah salah satu fungsi manajemen karir. Pengembangan karir adalah proses mengidentifikasi potensi karir pegawai dan materi serta menerapkan cara-cara yang tepat untuk mengembangkan. Yang keenam, manajemen karir. Manajemen karir adalah proses pengelolaan karir pegawai yang meliputi tahapan kegiatan perencanaan karir, pengembangan dan konseling karir, serta pengambilan keputusan karir. Yang ketujuh, konseling karir adalah proses pengidentifikasi masalah-masalah yang berhubungan dengan karir seorang pegawai, serta mencari alternatif jalan keluar dari sebagai masalah tersebut. Baik, itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.